Assalamualaikum brother and sister Filah. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. It's me Thomas Prasojo and welcome back to my channel. Saya mau berkata selamat Natal. Itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir. Profesor ini baca ayat setelah Nabi Isa lahir, yang mana saat bayi sudah bisa bicara, terus dijadikan dalil boleh mengucapkan selamat Natal, tapi membuang ayat yang sebelumnya, yaitu ayat kelahiran Nabi Isa bukan di musim dingin 25 Desember, tapi di musim panas. Menurut para teolog, kristolog dan sejarawan, 25 Desember itu berasal dari Listus Pagan Natalis Sol Invicti, yaitu lahirnya Dewa Matahari. Itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung untuk ucapkan selamat. Boleh tak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year? Boleh, boleh, kata Syekh Ar-Rawi. Dicopot teks ini, dilepaskan, dibawa ke Pekanbaru, tak bisa. Terlalu sempit pikiran. Kalau kita mengatakan ulama yang melarang mengucapkan selamat hari raya agama lain itu sempit, maka kita mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sempit, hebat sekali. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu alam sah perwakilan negara tertekan karena presiden menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau reaction dan membantah video dari Profesor Dr. Quraisy Shihab tentang hukum bolehnya mengucapkan selamat Natal. Karena di kolom komentar video sebelumnya banyak kemudian netizen yang masih belum paham dan berlindung di bawah fatwanya Profesor Quraisy Shihab. Karena sepertinya memang belum ada ustadz yang membantah secara spesifik argumen dari Profesor Quraisy Shihab. Jadi tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa akidah, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu. Oke teman-teman, di sini saya simpulkan alasan utama bolehnya mengucapkan selamat Natal karena tidak menyangkut akidah, bahkan ada dalilnya dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke, pertanyaannya, apakah Anda tahu apa itu Natal dan sejarah adanya hari Natal? Dan yang paling penting, apa benar Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember? Ternyata terbukti salah dalam Al-Quran, bahkan dalam Bible atau kitab orang Nasrani. Bahkan dalilnya di surah yang sama, yaitu surah Maryam ayat 22-26, yaitu ayat-ayat saat kelahiran Nabi Isa. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buahnya yang masak kepadamu. Quran surah Maryam ayat 25. Jadi Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam lahir bukan di tanggal 25 Desember karena tidak ada kurma yang gugur di musim dingin. Jadi profesor ini baca ayat setelah Nabi Isa lahir, yang mana saat bayi sudah bisa bicara, terus dijadikan dalil boleh mengucapkan selamat Natal, tapi membuang ayat yang sebelumnya, yaitu ayat kelahiran Nabi Isa bukan di musim dingin 25 Desember, tapi di musim panas. Motifnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, jika netizen beralasan, kan kelahiran Nabi Isa harus didasarkan menurut kitab mereka, bukan menurut Al-Quran. Insya Allah semua kristolog tahu bahwa dalam Bible tidak ada satupun ayat yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember. Dalilnya dalam Bible Lukas pasal 2 ayat 8-10. Kalau tak punya Alkitab, ini aku tunjukin linknya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, di kota Daud. Di ayat tersebut, jelas Nabi Isa lahir di saat ada gembala-gembala yang ada di padang rumput menjaga domba yang merumput. Maka di sini jelas Nabi Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Kenapa? Karena domba harusnya di kandang, bukan di padang rumput. Tidak mungkin domba digembalakan di musim dingin. Domba makan rumput, bukan salju. Bahkan ada aliran Kristen yang menolak Natal dirayakan tanggal 25 Desember. Kristen Ortodoks misalnya. Terus 25 Desember itu hari apa? Menurut para teolog, kristolog, dan sejarawan, 25 Desember itu berasal dari Listus Pagan
Natalis Sol Invicti, yaitu lahirnya Dewa Matahari. Karena memang ajaran Nabi Isa sudah dirubah dan dicampurkan dengan paganisme, sehingga turunlah Rasulullah untuk menyempurnakan ajaran sebelumnya. Dan orang Nasrani dan Yahudi menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 31. Dan tafsirnya ada di hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan, sehingga kalian pun menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga kalian mengharamkannya." Beliau Adi bin Hatim berkata, "Benar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka." Dan hadis itu menjadi pengingat bagi umat muslim agar tidak mengikuti ulama su' yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi setelah kita mengetahui ternyata Natal itu bukan tanggal kelahiran Nabi Isa, maka dalil dalam Quran surah Maryam ayat 33 yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab sudah tidak bisa diterima lagi. Jadi ini sebenarnya sudah cukup untuk meruntuhkan dalil dari yang terhormat Profesor Quraisy Shihab, tapi kita akan lanjutkan videonya. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran. Oke, dia bilang permasalahan ini cuma ada di Asia Tenggara, tapi nyatanya tidak. Banyak ulama dan kristolog di luar sana yang menyoal ini. Dan kita sebagai umat muslim tidak bisa menentukan kebenaran berdasarkan tokoh, tapi dalil dari tokoh tersebut. Karena semua manusia bisa salah. Kalau kita mengatakan ulama yang melarang mengucapkan selamat hari raya agama lain itu sempit, maka kita mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sempit. Hebat sekali. Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma' para ulama. Oke, jadi di sini beliau menggunakan standar penokohan. Dan kita lihat penjelasan Ustadz Abdul Somad menjelaskan tentang Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Yusuf Al-Qardawi yang satu ini. Kata Abdul Somad, pertanyaannya, jika ada beberapa ulama dan tokoh masyarakat yang membolehkan ucapan selamat Natal, kita mengikuti tokoh bukan karena orangnya, tapi pemikirannya dan alasan kenapa dibolehkannya, sehingga kita bisa menilai. Sama juga dengan orang yang mengatakan MUI tidak pernah melarang ucapan selamat Natal. MUI tidak pernah mengharamkan ucapan Natal. Anda tahu kenapa Buya Hamka keluar dari ketua MUI? Tonton video Ustadz Abdul Somad yang satu ini. Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan, Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsa? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alam Shah Prawilan Negara tertekan karena Presiden Menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal, atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan dia lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh berkah. Ada juga yang mengatakan Buya Hamka hanya melarang kegiatan Natal bersama, bukan ucapan selamat Natal. Ya logikanya gini, yang namanya Natal bersama pasti di dalamnya orang saling mengucapkan selamat Natal. Kalau hanya karena melarang Natal bersama saja beliau mundur dari MUI, mana sempat beliau memfatwakan selamat Natal haram. Hukum Natal bersama saja diterabas istana, apalagi kalau ucapan selamat Natal dilarang. Sudah pasti mereka gak mau dengar, itu kan ya. Dan kita tidak tahu kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwanya. Jadi kita hanya bisa berhusnuzon, mungkin agar tidak menimbulkan polemik atau ada kepentingan politik di dalamnya. Kapan MUI mengeluarkan fatwa bunga pengharam? Baru tahun 2004 berkat perang Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan sempat berdebat dengan Gus Dur dan banyak pihak yang tidak setuju.
Walaupun sekarang Pak Kiai sudah ikut berpolitik, jadi wakil presiden dan berpendapat K-pop inspirasi budaya bangsa. Tapi yang kita garis bawahi adalah ada pihak-pihak yang memengaruhi MUI dalam pengambilan fatwa. Sekarang begini, mempersatukan segala sesuatu itu mustahil. Gunung saja beragam, tumbuh-tumbuhan beragam, manusia beragam. Kita boleh jadi punya rambut sama hitam, tapi pikiran kita berbeda-beda. Nah, Al-Quran menggariskan satu prinsip, boleh berkelompok-kelompok, tapi jangan berkelahi, jangan berselisih. Nah, kita harus bisa berkata lagi, sebenarnya Allah mau kita berbeda, tapi Dia tidak mau kita bertengkar. Kalau Allah mau kita sama, Quran tidak bisa mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Ada kata dalam, saya kalau berkata, saya belum makan, apa artinya? Bisa berarti saya lapar. Bisa berarti saya masih kenyang. Bisa berarti kalau Anda undang saya, Anda siapkan teh, siapkan kopi, kalau saya pilih teh. Tak marah ya? Kalau ada yang pilih kopi, silahkan. Ada yang pilih teh, saya bisa bersama. Tapi kalau mau paham Salafi, mau paham Syiah. Tapi bagaimana jika ada orang yang memilih Khomer misalnya? Saat ditanya, dia bilangnya ini sirup, padahal aslinya miras. Maka di situ kita nasihati saudara kita. Siapa yang mengambil miras ini? Yaitu orang-orang yang berpemikiran Syiah dan liberal. 5 tambah 5 berapa? 9 salah, ya kan? Tuhan tidak tanya 5 tambah 5. Yang dia tanya 10 berapa tambah berapa? 7 tambah 3 benar, 6 tambah 4 benar, 5 tambah 5 benar. Bisa beragam. 9. Semua ulama Ahlus Sunnah sepakat kecuali ulama Syiah. Apa ini bisa diartikan 5 tambah 5 sama dengan 10 dan 4 tambah 6 sama dengan 10, 3 tambah 7 sama dengan 10? Tentu tidak. Sebabnya ada riwayat yang berkata semua umatku masuk surga, akan terbagi umatku menjadi 73 golongan, semua masuk surga kecuali satu. Kita mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu tidak masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi SAW.